teman-teman pers, kita bisa jumpa pada malam hari ini untuk kita sampaikan rilis dari kuasa hukum dan dari Biro Hukum Sinode Gemi Jalan Kemakmuran. Kami tim hukum yang menangani kasus merek. Kalau undang-undang mengenal merek, undang-undang merek. Jadi teman-teman wartawan, tahun 2022 itu kita digugat oleh yang menamakan diri BPHS yang di Fak 1. Mereka punya sertifikat merek Gemi. Terus kami digugat, BPHS digugat di Pengadilan Niaga Makassar tahun 2022. Dalam gugatan itu, putusan perkara nomor 1 tahun 2022, oleh Pengadilan Niaga menolak gugatan penggugat dan pihak Fak 1 dan memenangkan kami di Jalan Kemakmuran. Kami semua ada kuasa hukum BPHS. Ini ada saya sendiri, Arnold Musa, Pak Dr. Muslat Mas dengan Pak Ernest Sengi, dan anggota tim Biro Hukum Bung Andi Koli. Jadi saya lanjutkan bahwa setelah kami memenangkan perkara itu, mereka mengajukan kasasi dan kasasi membatalkan dengan putusan nomor 1112 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor 1 itu. Karena ada upaya PK ke Mahkamah Agung, maka kami melakukan upaya PK ke Mahkamah Agung. Terdaftar dalam perkara nomor 5 PK tahun 2023. Tanggal 30 Januari kemarin diputus oleh Mahkamah Agung dan membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor 1112. Pertimbangan Mahkamah Agung bahwa mereka tidak punya konsep merek. Tidak ada ide bahwa merek itu pernah diciptakan oleh mereka. Tidak. Kami mengajukan 3 alat bukti novum sebagai bukti yang sangat menentukan, yaitu penyerahan sending tahun 1953 dan timbang terima serta berita acara itu semuanya tercatat tahun 53. Itu di sana sudah ada nama Gereja Masehi Injili di Halmahera. Hal itu dihubungkan dengan sidang sinode tahun 97 di Balisoan. Di Balisoan itu muncul gagasan ide penciptaan logo oleh Gemi Jalan Kemakmuran. Itu ada bukti. Bukti itu kami kaitkan satu dengan yang lain, maka Mahkamah Agung, Majelis Hakim PK mengabulkan permohonan PK kami dan membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor 1112 itu yang menyatakan bahwa mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para pemohon, peninjauan kembali Pendeta Dr. Mas Ice dan Pendeta Abraham Ugu. Berikut membatalkan putusan Mahkamah Agung nomor 1112 K garing PDT garing SUS HKI garing 2022 tanggal 20 Juli 2022 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar nomor 1 tadi itu. Mengadili, kami pernah eksepsi kami tidak diterima, terus menolak gugatan penggugat. Itu putusan Mahkamah Agung. Jadi sesungguhnya mereka tidak punya konsep logo. Saat mereka mengajukan ke sana itu, mereka ambil logo dari kita ini. Saat itu tahun 2017 kalau tidak salah, 2016, kami itu sementara berperkara di pengadilan terkait dengan kepengurusan. Tiba-tiba secara diam-diam mereka mengajukan pendaftaran logo ke Kementerian Hukum dan HAM. Kami tidak tahu. Muncullah sertifikat dan mereka mengklaim bahwa logo yang saudara tahu itu, teman-teman pers tahu, itu adalah milik mereka. Kami punya bukti-bukti bahwa itu bukan milik mereka. Maka kami saling menjawab di pengadilan. Akhirnya di pengadilan ke Mahkamah Agung, kami dapat membuktikan itu dengan 3 novum baru, bukti baru,
dan satu bukti yang kami telah ajukan di pengadilan niaga, itu bukti pertama, terkait dengan sidang sinode di Balisoan tahun 97. Itu jelas, rumusan logo kami itu jelas. Semua dijelaskan bahwa logo ini adalah diciptakan di sidang sinode 97 di Balisoan di Halmahera Barat. Itulah sehingga kami memenangkan perkara ini. Jika mereka katakan bahwa itu mereka pun bisa menggunakan logo itu, sebenarnya tidak bisa. Karena substansi gugatan adalah mereka tidak punya konsep sebagai pemilikan logo. Dengan dasar apa mereka mengajukan? Dasar apa mereka mengajukan? Oleh sebab itu, sini ada dugaan-dugaan pidana yang kami akan ambil langkah-langkah. Jika mereka tidak mau rekonsiliasi, maka kami tim hukum akan ambil langkah-langkah hukum tegas. Oleh sebab itu, segera seharusnya kita rekonsiliasi. Tadi pesan Pak Bupati, pesan Pak Ketua, kita rekonsiliasi. Memang persoalan hukum tidak akan selesai, tapi dampaknya paling tidak baik. Oleh sebab itu, sebaiknya kita rekonsiliasi, karena dasar pengajuan logo oleh Sambaimana dan Alvin Ternate itu mereka tidak punya konsep menciptakan logo itu. Itu dasar dari substansi putusan yang dipertimbangkan oleh hakim peninjauan kembali. Itu demikian yang kami dapat sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Pak Dr. Nus, silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Ketua Tim, Pak Arthur Nus, saya sebagai Ketua Tim. Saya ingin hanya menambahkan beberapa hal saja. Pertama, bahwa dengan putusan peninjauan kembali ini sebenarnya jadi dasar dan bukti bahwa logo ini yang kita sekitakan di pengadilan niaga itu sudah sah menjadi milik daripada kepengurusan pendeta Dr. Demianus Sicer. Nah, sehingga saya kira dalam setiap pertimbangan putusan PK ini juga sebenarnya jadi dasar dan alasan untuk kami juga bisa melakukan upaya hukum secara pidana. Dan kami juga sudah berproses untuk melaporkan secara pidana di Polda. Tinggal kita akan menguatkan dengan laporan ini saja. Putusan. Ya, tinggal kita akan menguatkan dengan putusan saja. Putusan PK ini menjadi landasan untuk kita tindak lanjuti laporan kita. Tetapi kalau misalkan rekonsiliasi terbuka, kami kira laporan kami juga bisa akan dicabut ketika salah satu pihak memilih untuk berdamai dan memilih untuk pulang seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Sinode. Saya kira langkah kita akan tegas bahwa logo yang bisa menggunakan adalah demi jalan kemakmuran. Itu jelas dalam pertimbangan putusan dan jelas bahwa upaya hukum PK adalah upaya hukum yang paling terakhir. Nah, kalaupun ada orang yang berpendapat bahwa ini tidak menang, dua-dua draw, itu adalah pendapat yang keliru, yang perlu kita luruskan. Kenapa saya perlu luruskan? Karena yang mengajukan gugatan itu mereka. Nah, ketika mereka mengajukan gugatan, putusan pengadilan itu kan harus dipahami bahwa kalau putusan ditolak, berarti seluruh dalil-dalil mereka tidak mampu mereka buktikan. Itu berarti yang kita mampu buktikan sehingga gugatan mereka ditolak. Nah, sangat jelas bahwa rekonvensi kita juga menyangkut dengan soal menyangkut dengan penggunaan logo yang sudah lama kita gunakan sejak 1997 di Balisoan, itu juga sudah jelas dipertimbangkan dalam putusan PK. Nah, sehingga kami ingin tegaskan bahwa dengan putusan PK ini secara jelas bahwa yang memiliki atau yang berkewenangan menggunakan logo itu adalah kepengurusan atau kepemimpinan pendeta Dr. Demianus Sicer. Saya kira ini yang mungkin saya stressing saja, sehingga ke depan tentu kami sebagai tim hukum akan melakukan langkah-langkah ketika akan ditindaklanjuti atau BPS akan ketika rekonsiliasi tidak terjadi dan mereka masih menggunakan logo, kami tentu dari kuasa juga akan menyiapkan langkah ketika ditindaklanjuti oleh BPS untuk kita tindaklanjuti ya, seperti apa kelanjutan kita. Tapi kami tentu akan melakukan langkah-langkah hukum ketika diberikan penunjukan kepada kami untuk soal logo dimaksud. Nah, itu yang mungkin kami sampaikan saja. Tadi saya kira Pak Ketua sudah sampaikan banyak. Mungkin Pak Ernest mau tambah. Sebentar ya, saya tambah satu. Sifat dari putusan itu, karena menolak gugatan mereka tidak mampu membuktikan, maka sertifikat logo itu menjadi tidak mempunyai kekuatan berlaku. Dia walaupun itu ada fisiknya, tetapi dia tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku lagi karena gugatan mereka ditolak. Jadi itu sifat daripada putusan itu. Jadi kalau mereka bilang bagi bla 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 bla, itu harus dipahami bahwa sifat putusan merek itu, sertifikat merek itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum berlaku. Oleh sebab itu, tadi disinggung oleh panutan tadi saya bahwa dengan dasar apa mereka mengajukan
logo itu, merek itu ke Kementerian Hukum dan HAM. Apa dasarnya? Jadi putusannya sudah jelas bahwa mereka tidak punya konsep. Mungkin itu yang kami tambahkan mungkin Pak Ernest. Ya. Jadi begini, teman-teman wartawan, untuk dalam ketentuan undang-undang, pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 85 yang telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 menegaskan bahwa pemeriksaan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 kali. Jadi tidak ada 2 kali. Tidak ada. Pemeriksaan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 kali. Hal ini dipertegas pula kembali pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009 bahwa terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Yang jelas. Berikut. Yang kedua, terkait dengan aset, karena kita sengketa merek, bukan sengketa aset. Depan. Kita sengketa logo, bukan sengketa aset. Terkait dengan jemaat mau balik atau tidak, itu privasi mereka. Hak mereka. Kalau mereka sadar bahwa si sini sudah menang, ya kembalilah kita. Itu privasi ya, privasi orang. Kebebasan beragama silakan. Tetapi ada rambu-rambunya. Terkait logo tidak bisa digunakan. Karena kita sengketa logo, kita tidak bisa melebar ke sana ya. Terkait orang mau beribadah atau bagaimana, itu hak mereka, hak konstitusional mereka. Tetapi karena kita sengketa merek, maka yang kita persoalkan adalah merek mereka tidak bisa gunakan. Itu aja. Oke? Jadi PK hanya bisa 1 kali. Tadi undang-undang saya sudah sampaikan. Nanti ada rekaman di. Oke? Justru itu tadi yang kita bilang kan, kalau memang tidak ada upaya rekonsiliasi, kami akan upaya-upaya hukum lain. Misalnya ada dugaan-dugaan misalnya. Atau dengan dasar apa mereka mengajukan merek itu ke Kementerian Hukum dan HAM? Apa dasarnya? Oke? Ya, tadi pesan Pak Bupati, tadi pesan Pak Ketua Sinode dalam suara gembala bahwa kita jaga persatuan dan kesatuan, jaga keamanan, sehingga biarlah BPHS yang melakukan langkah-langkah untuk rekonsiliasi. Pada tingkat bawah, terang-terang saja, berdamai-damai saja. Kita nyatakan salam Allah di tengah-tengah dunia. Oke, Pak Nus? Ya. Jadi mungkin saya tambahkan saja nanti kalau Pak Ernest juga. Jadi memang prinsipnya perlu kami luruskan dulu. Memang di dalam gugatan logo ini, kenapa dalam gugatan itu ada yang namanya eksepsi kami ditolak. Nah, memang dalam gugatan di pengadilan niaga itu memang merek yang mereka daftarkan lalu mereka gugat menyangkut dengan gugatan mereka itu, ya meminta semua aset, pokoknya tanah ditambah dengan semua aset. Nah, itu kami tentu yang tadi dijelaskan oleh Pak Arnold, kita lalu melakukan eksepsi bantahan bahwa ini tidak masuk dalam ranah wilayah pengadilan niaga. Tetapi pengadilan niaga menolak seluruh kita punya eksepsi. Nah, sehingga pertimbangan kita dalam eksepsi itu ditolak. Nah, ini berarti bahwa memang secara jelas memang berbeda soal logo dan aset. Tetapi memang dalam logo ini yang mereka sengketakan di pengadilan niaga, mereka juga mempersoalkan soal aset dan semua hal, ya. Soal menyangkut dengan nama dan logo GEMI. Ini kita sudah eksepsi tapi ditolak ya, ditolak oleh pengadilan niaga. Itu berarti satu kesatuan materi pokoknya itu diperiksa. Nah, sehingga dari hal demikian maka perlu kami tegaskan bahwa dengan posisi putusan ini sebenarnya memberikan dasar bahwa GEMI Jalan Kemakmuran adalah berhak untuk memiliki logo itu. Dengan semua dalil dan bukti yang kita ajukan, dengan semua dokumen yang kalau kita hitung itu sekitar 150 lebih ya, 150 dengan 3 novum baru yang kita ajukan, saya kira itu sudah cukup jelas. Nah, semua itu dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam membatalkan mereka punya gugatan. Nah, yang berikut saya kira kami juga sudah berproses di Polda. Kita sudah lapor ke Polda ya, berkaitan dengan pemalsuan dokumen untuk pendaftaran merek. Ya, sehingga kalau putusan PK ini kita lampirkan juga sebagai bukti untuk memperkuat laporan kita, saya kira jelas. Tapi ini kami tentu akan berkonsultasi dengan BPS untuk tindak lanjut. Tapi laporan kami sudah masuk di Polda, ya, sejak putusan PK ini sebelum turun. Nah, sehingga kelanjutan daripada proses hukum ini kami akan menunggu arahan dari BPS. Ya, jadi saya kira
ke depan tentu ada langkah-langkah hukum apakah somasi atau juga langkah-langkah selanjutnya untuk tidak boleh menggunakan logo. Mungkin beribadah ya silakan, tapi logo atau nama GEMI itu tidak boleh digunakan lagi. Kalau mau ibadah ya silakan, tapi yang namanya simbol agama berupa logo dan sebagainya itu tidak bisa digunakan lagi oleh kelompok yang satu. Karena jelas bahwa PKI ini adalah upaya hukum yang paling terakhir. Tidak ada lagi upaya hukum yang lain. Terakhir seperti yang disampaikan oleh Pak Arnold tadi. Saya kira itu mungkin. Oke, demikian.